Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Matematika SMK kelas 12 jurusan Teknologi dengan saya Arifatul Khairiyah dalam bab statistika. Pada bab statistika kita akan bicara tentang data-data. Di mana data-data itu yang pertama kita bisa menyajikannya, kemudian yang kedua kita bisa menentukan pemusatan data. Yang ketiga, kita bisa menentukan penyebaran data. Pada penyajian data, biasanya berupa tabel distribusi frekuensi yang nantinya bisa kita gambarkan ke dalam bentuk grafik. Di mana grafik itu bermacam-macam, diagram atau grafik itu antara lain ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, kemudian ada diagram batang daun, ada diagram kotak garis. Kemudian ada histogram, ada poligon frekuensi, dan ada ogive. Pada pemusatan data, kita akan belajar bagaimana tentang menentukan min, median, dan modus. Pada penyebaran data, yang akan dipelajari adalah menentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Oke, dalam penyajian data, di sini penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Tadi sudah disebutkan ada beberapa cara menyajikan data. Oke, kita lanjut di sini. Pada pertemuan satu ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, dan diagram kotak garis. Sekarang pada bagian pertama kita bicara tentang diagram batang. Jika diberi suatu data seperti berikut, data mengenai jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan siswa di SMK X pada tahun 2017. Ada jenis pelanggaran dan jumlah pelanggarannya. Jenis pelanggarannya adalah kehadiran, kerapian, ketertiban, dan administrasi, sedangkan jumlah total dari pelanggarannya adalah 200. Kemudian, bagaimana jika kita disuruh menentukan diagram batangnya? Dalam menyajikan diagram batang dari data, ada dua macam. Yang pertama, diagram batang vertikal, dan yang kedua adalah diagram batang horizontal. Bagaimana dengan diagram batang vertikal? Perhatikan di sini. Kita akan membuat garis di sini. Sesuai dengan data, ada angka di sini yang merupakan jumlah pelanggaran dan di sini adalah jenis pelanggarannya. Pada kehadiran, pada data dituliskan bahwasannya kehadiran itu jumlah pelanggarannya adalah 80. Pada pelanggaran jenis pelanggaran kerapian ada 60, kemudian ketertiban jumlah pelanggarannya adalah 40 dan administrasi jumlah pelanggarannya adalah 20. Ini dinamakan diagram batang vertikal. Lanjut pada diagram batang horizontal. Perhatikan di sini hampir sama dengan diagram batang vertikal, cuman gambarnya saja di sini bentuknya horizontal. Di sini disebutkan ada kehadiran, kerapian, ketertiban, dan administrasi. Ini merupakan jenis pelanggaran. Dan di sini angka-angka ini menunjukkan jumlah pelanggarannya. Sama dengan tadi, kehadirannya adalah menunjukkan angka 80, kerapiannya menunjukkan angka 60, ketertiban menunjukkan pelanggaran 40, kemudian administrasi menunjukkan jumlah pelanggaran 20. Ini adalah diagram batang horizontal. Lanjut pada contoh berikutnya. Jika diberikan data keadaan guru SMKY menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2017. Disajikan data
Di sini ada laki-laki perempuan, kemudian ada tingkat pendidikan D3, S1, S2, dan jumlahnya seperti ini. Maka kita akan membuat diagram batangnya. Caranya bagaimana? Perhatikan di sini. Karena di sini ada jenis laki-laki dan perempuan, maka di sini digambar ada 2. Ini ada jumlah guru dan di sini adalah tingkat pendidikannya. Maka untuk laki-laki, tingkat pendidikan D3 jumlahnya adalah 6. Untuk perempuan, D3 ada 2. Untuk S1 laki-laki jumlahnya 16 dan untuk S1 perempuan jumlahnya adalah 30. Pada S2 laki-laki berjumlah 2 dan S2 perempuan berjumlah 4. Nah, ini dinamakan diagram batang. Oke, kita lanjut pada diagram garis. Bagaimana menyajikan data dalam diagram garis? Jika di sini disebutkan data, menunjukkan data kelulusan SMKY yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2017 ditunjukkan pada tabel. Pada tahun 2013, jumlah lulusannya 80. Pada tahun 2014, jumlah lulusannya adalah 100, dan pada tahun 2015, 160, 2016, 120, dan 2017 adalah 200, kita disuruh menentukan diagram garisnya. Caranya bagaimana? Sama dengan diagram batang, kita tulis seperti ini. Ada tahun, di sini jumlah lulusan. Kemudian pada tahun 2013, saya beri titik menunjukkan angka 80. Pada tahun 2014, jumlah lulusannya adalah 100. Pada tahun 2015, lulusannya adalah 160. Pada tahun 2016, jumlah lulusannya adalah 120. Dan pada tahun 2017, jumlah lulusannya adalah 200. Dari titik-titik yang kita buat, kita hubungkan garis, sehingga membentuk suatu diagram garis. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram garis. Lanjut pada contoh berikutnya, yaitu diagram lingkaran. Jika ditentukan data, jumlah SMK di 5 kota. Ini ada kota A, kota B, kota C, dan kota DE. Banyaknya seperti ini, banyaknya kota A, banyak SMK-nya 100, kota B, banyak SMK 200, dan seterusnya jumlah total adalah 800. Maka bagaimana kita membuat diagram lingkarannya? Ada 2 macam diagram lingkaran. Dalam satu lingkaran penuh, kalau kita bicara tentang persen, maka satu lingkaran penuh itu menunjukkan 100%. Tapi jika kita bicara tentang derajat lingkaran, maka dalam satu kali lingkaran, keliling lingkaran adalah 360 derajat. Dan sekarang kita akan membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Perhatikan di sini. Pada kota A menunjukkan banyak SMK-nya 100, sehingga bisa saya tuliskan 100 dibandingkan dengan jumlah totalnya adalah 800. Karena kita bicara derajat, maka dikalikan 360 derajat sama dengan 45 derajat. Bagaimana dengan kota B? Kota B sama, kita lihat di sini B adalah 200. Dibandingkan dengan 800 dikalikan 360 derajat. Sehingga hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian kota C, perhatikan kota C, di sini tertuliskan 400 SMK, maka dituliskan 400 dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya adalah 800, dikalikan 360 derajat sama dengan 180 derajat. Sedangkan kota D adalah 80, dibandingkan dengan 800 dikalikan 360 derajat sama dengan 36 derajat. Yang terakhir pada kota E. Kota E menunjukkan banyak SMK adalah 20. Dibandingkan dengan 800 adalah jumlah keseluruhannya. Ini 800 ya.
dikalikan 360 derajat sama dengan 9 derajat. Ini dikoreksi 800, oke. Lanjut, dari sini kita bisa menuliskan dan menggambarkannya dalam diagram lingkaran. Kita buat lingkaran. Kita buat dulu ada di sini. Paling mudah adalah 180 derajat. Kenapa? Karena lingkaran kalau saya bagi dua adalah 180. Maka di sini saya tuliskan C. Kemudian kita cari lagi yang mudah adalah 90. Dari lingkaran ini saya bagi 4 menjadi 90 derajat, maka di sini saya namakan B. Kemudian lebih mudah lagi adalah 45 derajat. Dari 90 derajat saya bagi 2, sehingga di sini adalah 45 derajat saya namakan A. Dan yang berikutnya adalah saya bagi 2, di sini adalah D 36 derajat dan E 9 derajat. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram lingkaran. Lanjut pada berikutnya, diagram batang daun. Misal ada contoh data dari nilai tes matematika untuk 25 siswa. Disebutkan seperti ini. Ada 25 siswa. Maka kita disuruh membuat diagram batang daunnya. Apa yang harus kita lakukan dahulu? Kita lihat di sini ada bilangan-bilangan yang merupakan puluhan semua, puluhan dan satuan. Maka di sini kita harus menuliskannya menjadi 2, batang dan daun, sesuai dengan namanya. Batang itu diambil dari angka puluhan, karena di sini paling kecil adalah 40-an, maka di sini saya tulis 4, 5, 6, 7, 8. Kebetulan di sini ada 4, 5, 6, 7, dan 8 yang puluhannya. Kemudian daun itu adalah satuan. Kenapa saya tulis di sini 4? Karena di sini ada angka 44, sehingga saya tulis 44. Ada 45, sehingga saya tulis 45. Ada 47, saya tulis 47. Ada 48, saya tulis 48. Ada 49, saya tulis 49. Dan seterusnya di sini. Nah, perhatikan di sini ada angka 6 double. 3, 5, 6, 6, 0, 0, 1, 3, dan seterusnya. Di sini 6 double menunjukkan 56, ada 2, 56 di sini, dan 56 yang ada di sini. Ya, ada 2. Di sini dan di sini. Begitu pula dengan 0 yang 2, menunjukkan angka 60, satuannya 0, dan di sini. Sampai dengan habis, terakhir adalah 86, angka tertingginya. Nah, dari sinilah ini yang dinamakan diagram batang daun. Oke, lanjut. Di sini dinamakan bilangan puluhan, dan di sini dinamakan bilangan satuan. Sekarang kita masuk pada diagram kotak garis. Pada diagram kotak garis, suatu data memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 10, Q1 itu kuartil 1 sama dengan 5, kuartil 2 sama dengan 7, kuartil 3 sama dengan 8. Kita disuruh membuat diagram kotak garis atau statistik 5 serangkai. Bagaimana? Yang pertama kali kita lakukan adalah melihat nilai minimum. Kita tulis dulu nilai minimum. Di sini nilai minimumnya ada 3, maka saya tulis di sini 3. Kemudian ada nilai maksimum 10, saya tulis di sini 10. Ada Q1 kuartil 1 5, saya tulis di sini 5. Oke. Ada Q3 kuartil 3, itu angkanya 8, saya tulis di sini angka 8. Dan Q2 itu adalah kuartil 2 atau median, nilai tengah setelah data diurutkan. Di sini mediannya adalah 7, saya tulis 7 di sini. Nah, inilah yang kemudian dinamakan dengan diagram kotak garis. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat.
Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima